Assalamualaikum sobat, bertemu lagi dengan saya di channel Rio Kobowi Mantara. Semoga kabar peternak semuanya sehat walafiat dan semoga peternakannya selalu sukses, lancar dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang masih belum ngopi di pagi hari, jangan sampai lupa ngopi karena kopi penumbuh inspirasi. Oke sobat, untuk kali ini saya akan mereview kandang teman saya yang kemarin di masa afkir. Jadi hari ini sudah terafkir sekitar 200 ekor lebih. Sekitar 200 ekor lebih. Ini yang di sini ini sudah kosong semuanya. Total kosong ini semuanya sudah. Semuanya sudah kosong dan yang di sini pun juga ada yang kosong. Juga ada yang kosong. Ini sudah banyak yang kosong. Jadi hanya tinggal ayam-ayam yang produktif yang di sini yang masih bertelur seperti ini. Yang masih bertelur. Jadi sudah banyak ayam yang terafkir. Cuman dalam seperti yang saya katakan kemarin, afkirnya di sini tidak diafkir total. Jadi dipilah-pilih mana ayam yang masih produktif, mana ayam yang sudah tidak produktif. Ya, baiklah sobat. Saya pikir sistem yang dipilih oleh saudara kami ini lebih efisien, demikian. Karena ada dua sistem afkir, dua sistem pengafkiran yang bisa dipilih oleh peternak ayam petelur. Yang nomor satu, afkir secara total atau dijual secara massal, entah ayam itu masih produktif, entah ayam itu sudah tidak produktif, yang pasti sudah sampai 2 tahun kami jual gitu. Dan juga ada yang lebih efisien, yaitu yang dipilih oleh saudara kami Bapak Ubaidillah, ini dengan sistem penjarangan. Jadi tidak semuanya ayam yang sudah berumur 2 tahun itu diafkir, tidak. Jadi masih dipilih kembali mana yang ayam yang masih produktif dan mana ayam yang sudah tidak produktif. Intinya dari Bapak Ubaidillah ini mempunyai mempunyai manajemen, intinya ring-ringan lah. Mempunyai ring-ringan bagaimana caranya dapat dapat lebih efisien lah, intinya lebih efisien dalam sistem pengafkiran ayamnya gitu. Karena apa sobat? Karena bagi saya sistem ini sangatlah efektif dan juga efisien. Penjelasannya kenapa lebih efisien? Karena di samping ayam yang masih produktif itu dapat menghasilkan keuntungan, dan nomor dua, ayam yang sudah tidak produktif itu tidak akan membengkakkan biaya operasional pakan di kandang gitu. Jadi ayam yang sudah tidak produktif itu tidak merugikan kami, ayam yang masih produktif itu dapat menghasilkan buat kami. Jadinya kita pilih kembali mana ayam yang layak untuk dijual secara akhir, mana yang ayam masih dapat bertahan dan masih produktif di dalam kandang kami. Tentunya sobat, dengan cara demikian saya rasa lebih enak, lebih efektif untuk kita dapat membeli ayam yang baru. Karena dari hasil penjualan ayam afkir kita telah mendapatkan uang dari hasil penjualan ayam yang sudah diafkir secara penjarangan. Dan yang kedua, kami dapat tambahan dari telur-telur yang masih diproduksi oleh ayam yang masih produktif yang belum kami jual. Jadi dari hasil pengumpulan uang tersebut kami bisa lebih mudah untuk membeli ayam yang masih produktif kembali untuk pengisian di episode berikutnya. Tentunya tidak luput dari hasil manajemen yang baik. Kami pun di sini ada hitung-hitungan bagaimana caranya setiap harinya kami dapat menabung untuk intinya untuk persiapan saat ayam kita sudah afkir. Ini dia sobat, ayam yang sudah diafkir secara penjarangan. Ada beberapa ayam yang masih ada di kandang, karena itu ayam yang bagi kami masih dipilih sebagai ayam produktif. Ini contohnya, ayam yang masih produktif kami seleksi, yang sudah kami seleksi, yang masih bertelur hari ini,
kami pun taruh kembali di kandang-kandang kami. Selain itu kami telah menyeleksi sangat baik mana ayam yang harus kita jual untuk ayam pedaging dan mana ayam yang harus kita tetap pertahankan untuk menghasilkan telur di kandang kami. Namun sobat, saat ayam sudah berusia tua seperti ini, tidak menutup kemungkinan hasil telurnya itu tidak sebagus ayam-ayam yang masih produktif. Karena ayam yang sudah tua seperti ini, hasil telurnya tidak akan maksimal karena faktor usia. Jadi telur-telurnya itu biasanya warna lebih pudar, terus bobotnya lebih ringan, dan juga ukuran besarnya itu size-nya lebih besar daripada ayam yang masih produktif. Dan yang terpenting sobat, biasanya ayam-ayam yang sudah tua seperti ini, ayam yang sudah layak afkir cuman masih produktif untuk bertelur, itu hasil telurnya tidak semaksimal ayam yang masih produktif. Biasanya dalam per minggu itu bertelur dalam 1 minggu bertelur selama 6 kali, itu biasanya 5 atau 4 kali. Cuman dari perhitungan kami itu masih ada keuntungan untuk kami daripada kami harus menjual keseluruhan ayam-ayam kafkir kami. Nah ini sobat, contoh telur-telur ayam yang sudah biasanya sudah afkir, cuman masih kami pertahankan karena masih bertelur. Jadi warnanya seperti ini, agak pudar. Ada yang putih, ada yang sudah agak pudar, cuman tidak secoklat ayam-ayam yang masih produktif. Ada juga yang coklat seperti ini, cuman tidak selamanya akan coklat warnanya. Biasanya biasanya ada jeda lah. Biasanya besoknya hari ini coklat, besoknya agak pudar seperti ini, besoknya lagi agak pudar seperti ini, dan bentuknya pun tidak sebagus ayam yang masih produktif sobat. Cuman bagi kami masih layak lah untuk dikonsumsi. Dan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan telur ayam yang masih produktif di kandang kami. Oke sobat, saat ini kami sudah cukup lah mereview tentang afkir di kandang, sistem afkir penjarangan di kandang saudara kami. Mungkin 1-2 hari ini saudara kami akan mengumpulkan hasil dari penjualan ayam afkirnya dan juga mengumpulkan hasil penjualan dari ayam-ayam yang telur-telur dari ayam yang masih produktif. Jadi mungkin ada jeda 2-3 hari kembali, saudara kami akan menambah populasi kembali dari hasil penjualan ayam yang sudah dijual secara penjarangan ini. Baik sobat, terima kasih untuk review kali ini. Mudah-mudahan review kali ini bermanfaat untuk sahabat ternak se-Nusantara. Semoga kabar sahabat ternak se-Nusantara kabarnya sehat walafiat dan semoga peternakannya selalu sukses, lancar dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah mampir di channel kami, Rio Cowboy Bimantara. Semoga bermanfaat. Salam hangat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.